Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Bus. Kita akan sampaikan beberapa agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati dari Indonesia. Ada keputusan suku bunga Indonesia hari ini, kemudian ada data terkait dengan tingkat fasilitas simpanan di Indonesia, dan juga ada data mengenai suku bunga fasilitas kredit Indonesia. Kemudian masih dari dalam negeri ada data mengenai penanaman modal asing di Indonesia secara year on year. Dan dari Tiongkok, pemirsa, ada data mengenai suku bunga utama kredit Bank Sentral China. Di Jepang ada neraca dagang Jepang, dan juga dari Amerika ada klaim pengangguran awal Amerika Serikat. Dari emiten pemirsa hari ini ada Axio akan RUPS, juga emiten RINA atau RINA, dan juga ada TRIN atau TRIN. Demikian agenda untuk hari ini. Dan untuk membahas pemirsa sejumlah sentimen yang mempengaruhi market, kita sudah bergabung melalui video conference bersama dengan Mas Gavin Gumilang, pengamat pasar modal Ciptadana Blue Chips. Selamat pagi Mas Gavin. Iya, selamat pagi. Ya, terima kasih Mas Gavin sudah bergabung bersama kami di Market Bus. Mas Gavin, terkait dengan PTBA ini kemudian menjadi sebuah perbincangan. PTBA resmi menaikkan perjanjian kerjasama dengan PLN untuk mengakuisisi PLTU di Pelabuhan Ratu. Mengapa harga sahamnya justru anjlok ini, dan kemarin berada di area auto reject bawah begitu ya. Nah, ini apa yang menjadi concern dari investor, Mas Gavin, yang Anda baca? Ya, kalau kita lihat ya pasca informasi pengambilan PLTU milik PLN oleh PTBA, ya, kemudian saham PTBA-nya turun melemah selama 2 hari berturut-turut ya. Kalau kita lihat di penutupan perdagangan kemarin, saham PTBA itu merosot 230 poin atau 5,81% ya, ke level 3.730. Nah, sementara pada perdagangan sebelumnya, hari sebelumnya itu hari Selasa, saham PTBA juga melemah nih, bahkan menyentuh auto reject bawah ya, atau turun 6,82%. Nah, menurut saya ada beberapa faktor nih, ada dua faktor yang menyebabkan penurunan harga saham PTBA ya. Yang pertama terhadap adanya reaksi pasar yang terhadap aksi korporasi pengambilan pembangkit listrik ini ya, PLTU ini. Kemudian yang kedua yaitu momentum dari koreksi harga batubara itu sendiri ya. Koreksi harga batubara udah turun kurang selama seminggu terakhir ini gitu. Kemudian kalau kita lihat juga kita kembali ke aksi korporasi ini, itu PLN dan PTBA itu telah berhasil menandatangani perjanjian kerangka kerjasama ya, yaitu untuk program memensiunkan PLTU, yaitu PLTU Pelabuhan Ratu. Nah, kalau kita lihat langkah ini merupakan langkah yang cukup baik ya bagi pemerintah ya dalam mempercepat itu masa pensiun PLTU yang dimiliki oleh PLN ya hingga tahun 2056. Nah, lantas yang membuat pasar bereaksi cukup negatif ini, menurut saya kalau kita lihat ya PTBA ini akan mengakuisisi PLTU Pelabuhan Ratu ini itu kan karena dengan nilai yang cukup besar, yang cukup fantastis, yaitu sekitar 800 US dollar atau setara 12 triliun. Nah, kalau kita berkaca dari laporan keuangan PTBA ya pada first half tahun ini, itu posisi kasnya itu hanya sekitar 4,1 triliun ya. Kemudian kalau kita lihat dari net profit di semester pertama ini juga hanya 6,1 triliun ya. Kalau disetahunkan itu nilainya cuma 12,3 triliun. Sedangkan kalau kita lihat nilai akuisisinya mencapai 12 triliun. Nah, ini jelas investor bertanya-tanya, kemudian bereaksi dengan bisa saja ini membebani kinerja keuangan PTBA ya. Apalagi PTBA dikenal sebagai perusahaan yang royal dalam membagikan dividen di tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, adanya kekhawatiran ini membuat PTBA akan sulit membagikan dividennya atau porsi dividennya akan berkurang gitu. Oke, Kemudian ya, silakan dilanjutkan Mas Gavin. ya, namun kalau menurut saya bisa aja pemerintah dalam pengambilan PLTU ini menggunakan skema-skema pembiayaan lain ya. Salah satunya mungkin skema Energy Transition Mechanism yang sudah disusun oleh Kementerian Keuangan itu. Oke,
Anda melihat bahwa nilai akuisisinya ini lebih besar dari kas yang dimiliki oleh PTBA sehingga akan memberatkan dan kalau begitu ya kemungkinan dividennya mungkin akan turun atau nggak ada ya. Sehingga ini Betul, akan betul. merugikan untuk para investor. Tapi kalau untuk PTBA-nya sendiri akan untung tidak? Karena disampaikan transaksi ini akan menguntungkan semua pihak. Dengan PLN, portofolionya jadi lebih hijau karena mengurangi asetnya di batu bara dan PTBA akan dapat mengembalikan investasi dari penjualan batu baranya ke PLN sebagai jaminan pasar untuk batu bara PTBA. Bagaimana menurut Mas Gavin? Nah, ya kita harus lihat kembali ya, kalau kita lihat PLTU Pelabuhan Ratu ini kan memiliki kapasitas 3 kali 50 megawatt ya. Kalau kita misalkan asumsikan tarif tarif kelas penjualan listrik IPP ke PLN itu sebesar 480 per KWH-nya, maka Pelabuhan Ratu ini bisa menghasilkan atau mendapatkan arus gas kurang lebih sekitar 4, sekian triliun ya per tahunnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan pendapatan PTBA pada full year tahun 2021 kemarin, yaitu sebesar 29,3 triliun, PLTU Pelabuhan Ratu ini bisa menyumbang sekitar 13% untuk PTBA itu sendiri gitu. Nah, jadi saya rasa kalau dari sisi arus kas ini cukup menguntungkan ya. Tapi kalau kita melihat berdasarkan perubahan struktur modal, kemudian tadi masalah dividen, nah pengambilan PLTU ini tampaknya bisa cukup membebani untuk PTBA itu sendiri. Oke, secara kapasitas produksi Mas Gavin, PLTU di Pelabuhan Ratu sendiri ini memiliki kapasitas 3 kali 350 megawatt. Bagaimana peluangnya? Apa yang perlu dilakukan oleh investor terkait dengan PTBA ini? Apakah kemudian secara harga terkait dengan koreksi yang terjadi kemarin ini sudah membuat PTBA sudah berada di level yang cukup menarik untuk dimasuki, mengingat beberapa waktu yang lalu terkait dengan proyeksi kebutuhan batu bara di pasar internasional sangat tinggi dan secara potensi untuk saham-saham berbasis batu bara setidaknya sampai akhir tahun masih bagus. Nah, apa yang bisa dilakukan terkait dengan koreksi ini dan juga aksi korporasi ini di investor sendiri? Ya, kemudian kalau kita asumsikan ya PLTU Pelabuhan Ratu ini, kalau nilai akuisisinya tadi kan sekitar 12 triliun ya. Kemudian kalau dari rencana masa operasionalnya itu hanya 15 tahun. Jadi kalau kita hitung untuk beban penyusutannya itu sekitar 800 miliar per tahun. Nah, kalau kita perhatikan ini angka ini tuh jauh lebih besar daripada beban penyusutan PTBA di tahun 2021 yang hanya sekitar 80 sampai 90 miliar per tahunnya gitu. Jadi menurut saya sih untuk PLTU Pelabuhan Ratu ini prospeknya cukup baik gitu ya dari sisi arus kas, tapi kembali lagi ini cukup membebani kalau misalkan nilai akuisisinya sebesar ini gitu. Kemudian untuk harga sahamnya ya, kalau kita lihat mungkin saya lihat secara teknikal gitu ya, untuk dalam jangka pendek ini PTBA ini cukup menarik gitu, karena kenapa? Karena dia sudah mencapai dari target correctionnya ya. Sebelum PTBA turun sendiri itu membentuk yang namanya pola head and shoulder gitu. Nah, dan di sini juga sudah mencapai targetnya. Kemudian per hari kemarin PTBA tertahan di atas MA 200. Nah, ini menurut saya apabila hari ini PTBA berhasil bertahan di level-level ini, menurut saya ini cukup menarik untuk jangka pendek begitu. Jangka pendek, mengapa lebih ke jangka pendek Mas Gavin? Ya, kalau kita perhatikan biasa saham-saham yang mengalami penurunan cukup tajam gitu ya, itu pasti akan ada yang namanya technical rebound. Nah, kita bisa memanfaatkan technical rebound untuk mendulang profit lah itu dalam jangka pendek ini. Lebih ke jangka pendek Selebihnya karena pelemahannya cukup dalam, lebih memanfaatkan technical rebound. Anda tidak melihat bahwa secara fundamental ini masih oke jangka menengah mungkin sampai kuartal 1 2023? Coba nanti kita perhatikan kembali ya dari aksi korporasi ini gitu ya. Kita kan untuk aksi korporasi ini masih untuk nilai akuisisinya juga masih masih seputar kira-kira gitu ya, masih belum ada fix gitu. Jadi kita harus perhatikan itu kembali.
Oke, jangka pendek strateginya seperti apa? Misalnya saat ini kan di 3730 nih, melemah 2 hari berturut-turut dan kemarin sempat turun 5,81%, hari Selasa turun 6,82%. Itu gimana? Ya, kalau kita untuk jangka pendek, di sini ada support yaitu EMA 200 atau area 3700 nih. Nah, kita bisa memanfaatkan untuk buy spekulatif buy on weakness ya, dengan target mungkin ke area 3950, 3970 lah dalam jangka pendek. 3.000 berapa untuk target jangka pendek? 3950 sampai 370. 3950, sementara hari Senin harganya di 4250. Bagaimana yang sudah nyangkut? Nanti kita bahas ya. Ya, usai jeda berikut ini Mas Gavin dan Bisa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Gavin Gumilang, pengamat pasar modal Ciptadana Blue Chip. Ya, Mas Gavin, terkait dengan proyeksi dari level support yang bisa dimanfaatkan untuk jangka pendek di PTBA sendiri, Anda tadi menyampaikan bisa dimanfaatkan antara 3.700-an sampai 3.900-an lah ya. Lalu bagaimana dengan investor yang posisinya pada saat kemarin sudah masuk di angka 4.200-an? Nah, ini apa yang bisa dilakukan, Mas Gavin? Ya, kalau untuk investor mungkin yang dalam tanda kutip nyangkut gitu ya di harga 4.200-an, mungkin kalau kita perhatikan ya, kita harus lihat mungkin PTBA ini misalkan dia bisa menguat sampai sekitar 4.100 ya, 4.060, 4.100, mungkin investor yang nyangkut bisa mengurangi secara bertahap untuk porsinya gitu. Tapi apabila PTBA masih lanjut kembali ke level 4.200-an, ya dikit aja Jangan dulu dilepas ya. Oke, itu dia rekomendasi untuk PTBA terkait dengan aksi mengakuisisi PLTU, PLN di Pelabuhan Ratu sudah dibahas cukup mendalam oleh Mas Gavin.